Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah mekanika kekuatan material kedua. Kita awali dengan bab 1 yang membahas defleksi pada balok. Nah, sebelum kita bahas mengenai defleksi balok, terlebih dahulu kita bahas radius kelengkungan. Nah, di sini balok tanpa beban memiliki kurva elastis horizontal seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada balok AB yang mana pada tumpuan A di sini ada engsel dan tumpuan B itu ada roll. Kemudian reaksi pada A di sini adalah RA, arahnya ke atas. Ya. Kemudian RB, reaksi pada tumpuan B di sini arahnya juga ke atas karena batang AB di sini mempunyai massa. Ya, mempunyai massa. Kemudian apabila di sini pada batang AB di sini tidak diberikan beban atau gaya pada masing-masing permukaan sepanjang AB di sini, maka kurva elastisnya itu adalah horizontal. Di sini tidak mengalami defleksi sama sekali. Nah, kemudian di sini pada sepanjang AB di sini dipilih titik CD yang jaraknya sangat berdekatan. Kemudian apabila dibesarkan di sini CD lebih kelihatan karena dibesarkan, itu berjarak X. Kemudian pada sumbu simetrisnya pada bagian tengah di sini, ya, jaraknya ke permukaan bawah sini adalah C. Kalau buku yang lain itu bisa Y, ya. Nah, kemudian apabila batang AB di sini yang sebelah kanan ini diberikan beban pada titik-titik sepanjang AB di sini, yaitu dengan beban P, ya, maka batang AB di sini mulai membentuk suatu kelengkungan atau kurva, namanya kurva elastis atau elastic curve. Artinya di sini masih dalam batas elastis, ya, kurvanya. Jadi ketika beban ini nanti dilepaskan, artinya tidak ada beban, maka dia kembali lurus lagi. Nah, itu namanya elastis, kembali ke bentuk semula. Kemudian pada titik CD di sini yang jaraknya berdekatan itu diperbesar karena dia mulai ada kelengkungan atau kurva, maka CD di sini nampak dia mengalami defleksi atau melengkung. Ya, melengkung. Nah, pada permukaan atas di sini itu mengalami pemendekan. Kemudian pada permukaan paling bawah di sini yang berjarak C dari sumbu simetrisnya itu mengalami perpanjangan atau pertambahan panjang. Yang awalnya, jadi pada bagian tengah di sini, walaupun balok atau batang di sini itu melengkung, pada bagian atas itu mengkerut atau memendek, pada bagian bawah itu memanjang, bertambah panjang, tetapi pada bagian sumbu simetrisnya di sini sama sekali tidak ada pertambahan panjang, sehingga jarak X yang melengkung ini walaupun di sini yang lurus itu jarak X, maka pada sumbu simetris ini tetap X karena dia tidak mengalami pertambahan panjang. Kemudian yang pada permukaan bawah yang berjarak C dari sumbu simetris di sini itu mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya itu adalah delta, ya. Pertambahan panjangnya itu adalah delta. Kemudian
jika ditarik panjang totalnya dari C ke D yang permukaan bawah di sini itu adalah X plus delta. Gitu ya. Kemudian kelengkungannya itu mempunyai pusat kelengkungan ya, yang berjarak R. Berjarak R itu diukur dari pusat kelengkungan ke sumbu simetris dari balok. Nah, kemudian dari pusat kelengkungan ini menuju ke simetri di sini ditarik ke kanan. Nah, di sini R-nya pada sisi atas yang berdiri, kemudian X di sini ditarik yang sisi alasnya. Kemudian segitiga yang kecil di sini, C di sini ditarik ke kanan juga, tinggi C. Kemudian pertambahan panjangnya yang alasnya di sini adalah delta. Gitu ya. Nah, delta ini sebenarnya sama dengan defleksi atau kelengkungan di sini. Nah, kemudian segitiga yang besar ini dengan yang kecil di sini itu adalah sebangun, sehingga bisa dibuat perbandingan. Nah, perbandingan inilah yang dipakai untuk menentukan besarnya radius kelengkungan, yaitu R di sini. Nah, kemudian karena tadi segitiga ini adalah sebangun, ya, yang besar dan yang kecil ini adalah sebangun, maka perbandingan delta per C, ya ini delta per C itu sama dengan X per R. Kalau dibalik di sini X-nya dipindahkan ke bawah, C pindahkan ke atas, di sini delta per X sama dengan C per R. Kemudian sepanjang permukaan bawah balok itu mengalami regangan. Nah, besar regangan atau epsilon di sini adalah delta per X. Jadi delta per X di sini itu sama dengan regangan. Karena delta per X di sini itu sama dengan C per R, maka epsilon regangan di sini ya sama dengan C per R. Kemudian selama balok itu dalam kondisi elastis, ya itu baik itu batang atau balok itu mengalami bending atau mengalami tarian, itu rumus modulus elastisitas atau E di sini sama dengan sigma per epsilon. Artinya tegangan dibagi dengan regangan. Baik balok itu ditekan, ditarik atau bending, itu rumusnya seperti ini. Nah, kita dapat menulis ulang sebagai epsilon sama dengan sigma per E. Nah, ini di epsilonnya dipindah ya. Nah, kemudian dengan menerapkan persamaan regangan satu sama lain menjadi ya, karena di sini epsilon sama dengan C per R, epsilon sama dengan sigma per E, sehingga C per R di sini sama dengan sigma per E. Nah, di sini. Kemudian persamaan tegangan sigma sama dengan EC per R. Ya, di sini sigma sama dengan E-nya beda ke atas, EC per R. Persamaan lain untuk tegangan bending pada balok itu adalah sigma sama dengan MC per I. Bisa juga C-nya diganti dengan Y, karena beberapa buku itu C itu adalah jarak dari ini, dari sumbu simetri ke permukaan bawah di sini. Itu ada juga yang memberikan simbol Y, ada juga yang C. Nah, ini sudah rumus baku, ya, rumus baku. Kemudian persamaan tegangan menjadi, karena ini sama-sama tegangan rumusnya ini ya, maka ini digabung. EC per R itu sama dengan MC per I. Nah, di sini. Sehingga kalau dibalik lagi, ya, C-nya di sini sama saling menghilangkan, sehingga E per R sama dengan M per I. Sehingga persamaan radius kelengkungan, yaitu R-nya di sini dari sini itu sama dengan EI per M. Jadi EI per M di sini. Nah, ini
menjadi sebuah persamaan yang diblok di sini ya, diblok persamaan yang sudah baku. Nah, persamaan ini membantu kita menghitung jari-jari kelengkungan pada titik tertentu sepanjang balok. Jadi berapa jari kelengkungan pada jarak X ya, pada jarak ya sepanjang balok itu ya. Nah, ini ada contoh soal, mahasiswa bisa mempelajari sendiri. Nanti kita kasih diktatnya ya. Tinggal memasukkan rumus-rumus saja ya, sama merubah atau mengkonversi satuan ya. Kemudian defleksi balok. Nah, kita tahu bahwa sumbu balok menyimpang dari posisi awalnya karena adanya gaya atau beban yang diberikan pada balok. Nah, bab ini kita akan pelajari cara menentukan lendutan elastis suatu balok. Jadi caranya menentukan ya. Nah, mengapa kita ini menghitung defleksi suatu balok? Pentingkah dia? Nah, jadi karena fungsi itu apa sih? Nah, gitu. Kok begitu penting defleksi balok itu lendutannya? Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah retaknya suatu bahan. Jadi dengan kita ini bisa mengetahui batas retaknya dengan beban berapa, maka kita akan mengetahui bahwa jangan sampai memberikan beban pada balok, pada batang itu pada batas-batas yang menimbulkan retak. Mari sama-sama kita saksikan sebuah pengujian suatu beton ya. Nah, ini ada beton yang pada ujungnya di sini diberikan tumpuan ya. Diberikan beban pada titik di sini ya, kurang lebih sekitar berjarak seperempatnya ya di sini kurang lebih ya, dengan beban P/2 masing-masing. Jadi ada 2 titik yang diberikan beban. Nah, ini panjang L-nya tidak dihitung dari panjang batang, tapi panjang tumpuan ke tumpuan ya, bukan panjangnya batang tapi panjang dari tumpuan ke tumpuan. Nah, di sini bebannya ya. Pada bagian atas ini diberikan beban yang semakin lama semakin bertambah. Nah, ini tumpuan yang di sebelah kiri ya. Bisa engsel, salah satunya itu roll gitu ya. Bebannya semakin lama semakin bertambah ya. Yang mana Pak, beton ini di dalamnya itu ada besi beton atau besi cor. Nah, di sini udah menimbulkan retak. Nah, itu didata. Tadi mulainya timbul retak tadi itu pada beban berapa, kemudian pada lendutan berapa. Nah, ini semua didata. Nah, nanti lama-lama akan semakin bertambah lendutannya karena semakin bertambah bebannya ya. Sampai pada akhirnya ya di sini yang bagian tengah di sini ya, yang paling besar retakannya nanti yang akan patah. Jadi suatu konstruksi itu tidak menunggu patah dulu. Sebelum retak itu harus dihindari. Jadi gagal itu sebenarnya bukan karena patah, tapi karena mau retak. Jadi mau retak itu. Nah, di sini. Yang duluan mengalami retak di sini yang bawah. Ya. Makanya tadi dari sumbu simetrinya ke C itu diukur dari sumbu simetri ke bagian bawah, bukan ke atas. Karena yang bagian bawah itu adalah yang mengalami retak duluan, bukan yang atas. Nah, ini besinya itu sampai besinya tidak patah, tapi mengalami perpanjangan.
besinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini mencegah terjadinya retak pada suatu bahan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk memastikan struktur tidak menyimpang terlalu jauh dan tampak aman bagi penggunanya. Jadi jangan sampai defleksinya itu lebih besar lagi. Ya, jadi untuk menjamin keamanan dari penghuninya gitu ya. Kemudian untuk membantu menganalisis struktur statis tak tentu. Jadi statis struktur itu suatu konstruksi, statis tak tentu itu yang lebih rumit lagi seperti jembatan, nah begitu ya. Nah, itu perlu penyelesaian yang lebih rumit lagi, tapi menggunakan teori defleksi. Kemudian informasi mengenai karakteristik deformasi pada komponen struktur yang sangat penting dalam mempelajari getaran mesin. Jadi timbulnya getaran mesin ya karena di sini contohnya getaran mesin itu karena ada kelengkungan dari poros, misalnya seperti itu ya. Kalau sudah bicara mengenai mesin berarti bicara poros. Poros itu ya di sini mengalami, kalau dia bergetar mengalami lendutan. Tapi kalau dia tidak bergetar, ya misalkan seperti ini batang di sini, kalau lurus maka halus dia, getarannya semut atau halus. Ya. Sedangkan batang yang mengalami defleksi maka mulai timbul getaran. Ya, getaran ini misalnya klaker atau bearing, ya, atau bantalan di sini. Nah, ketika porosnya itu sudah mengalami defleksi dan berputar, maka timbul getaran pada klaker atau bearing. Ya, atau bearing ini mengalami getaran. Nah, itu sudah tidak nyaman bagi penghuninya. Nah, begitu ya, bagi penumpangnya, pengemudinya. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau dalam ilmu mesin kaitannya dengan getaran. Itu tetap berhubungan dengan defleksi. Kemudian di sini beberapa metode untuk menghitung defleksi pada balok. Nanti kita bahas metode integrasi ganda, ya. Kemudian metode Macaulay, kemudian metode luas momen, metode supersisi, teorema Castigliano, metode kerja atau energi. Nah, asumsi yang dipakai ya untuk menggunakan teori bending sederhana, ya kayak tadi itu ya. Satu batang ditahan oleh dua tumpuan sederhana, diberikan beban. Nah, itu teori bending sederhana. Itu yang pertama, balok awalnya itu harus lurus. Jadi baloknya itu harus lurus. Tidak boleh belum diberikan beban melengkung duluan. Nah, gitu ya. Kemudian bahannya juga begitu. Dia harus homogen, seragam. Dari ujung A ke ujung B itu dia harus seragam. Kalau material komposit itu cenderung tidak seragam, maka defleksinya tidak beraturan. Itu nggak bisa pakai rumus sederhana, nggak bisa. Ya. Kemudian hubungan tegang-regangan bersifat linear dan elastis. Itu batangnya masih elastis. Tidak boleh batang itu sudah plastis memakai rumus tadi yang kita hitung tadi, ya, atau nanti integrasi ganda nanti. Kemudian modulus Young atau modulus elastisnya sama pada tegangan dan kompresi. Jadi modulus elastisnya tidak berubah. Kemudian bagian-bagiannya simetris terhadap bidang lentur. Jadi selalu simetris. Ya, nanti kalau nggak simetris ya nggak pakai lagi teori tegangan sederhana, teori bending sederhana nggak pakai lagi gitu ya. Kemudian bagian yang bidangnya sebelum dibengkokkan adalah tetap pada bidang setelah dibengkokkan. Jadi sebelum dan setelahnya itu adalah sama gitu ya. Artinya pada daerah elastis. Nah, sekarang perhatikan baik-baik pada gambar 1.3 ini ada batang AB yang dikenai bending atau pada permukaan batang AB di sini, sepanjang AB di sini dikenai gaya sehingga menimbulkan bending gitu ya. Nah, perhatikan dulu, jangan bingung
tiba-tiba ada muncul seperti ini, tapi perhatikan baik-baik apa yang kami sampaikan ini ya, satu persatu dulu kita kupas, tidak perlu bingung. Di sini ada batang A yang ditarik ke B di sini, batang AB lurus ya. Kemudian dikenai bending atau dikenai gaya sehingga melengkung menjadi ADB gitu. Yang defleksinya itu adalah Y. Y dalam gambar ini itu sebenarnya nilainya sama dengan delta tadi itu. Pada gambar 1T1 tadi ada delta yang arahnya menyamping, ya itu sama dengan nilainya sama dengan Y gitu ya. Nah, kemudian kelengkungan dari ADB di sini melengkungnya ini ya terhadap titik pusatnya yaitu O itu R. R itu adalah jari-jari kelengkungan atau jari-jari kurva. Ya, karena melengkungnya itu. Kemudian jarak dari A ke C di sini adalah L/2 karena panjang AB, batang AB di sini adalah L, maka tengah-tengahnya itu L/2. Kemudian kemiringan jika ditarik garis singgung ya, garis singgung tadi itu adalah I dari batang AB ke garis singgungnya itu adalah I. Ya. Nah, I yang di sini bawah ini sama dengan I yang di atas sudut A O D. Ya. Kemudian itu I yang kecil di sini ya. Kalau I yang besar di sini adalah momen inersia dari penampang. Ya. Kemudian E ini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Ya. Kemudian Y di sini adalah defleksinya. Ya. Kemudian I kecil itu adalah kemiringan atau slope. Nah, rupanya ya dari geometri ini, geometri lingkaran ini, kita dapat perbandingan AC dikalikan dengan CB di sini itu sama dengan EC dikalikan dengan CD. Nah, CD ini karena kecil sekali ya. Gitu ya. Nah, sehingga AC-nya sama dengan L/2, CB juga L/2, kemudian EC di sini sama dengan 2R min Y. Jadi, perhatikan EC itu kan sama dengan ED ya, dikurangi dengan Y. Nah, ED ini kan sama dengan 2 kalinya jari-jari kelengkungan. Nah, gitu ya. 2R min Y. Kemudian CD-nya sendiri itu Y ya. Sehingga sama dengan L kuadrat per 4 sama dengan 2RY min Y kuadrat. Nah, rupanya Y di sini sangat kecil. Kalau dikuadratkan itu lebih kecil lagi. Misalnya 0,01 ya. Itu 0,01 mili misalnya. Dikuadratkan kan menjadi 0,0001 gitu ya. Jadi lebih kecil lagi. Kalau sangat kecil lagi ya bisa diabaikan Y kuadrat ini gitu ya. Nah, misalkan kayak seperempat itu dikuadratkan menjadi 1/16. Nah, begitu. Jadi lebih kecil banget. Nah, itu bisa diabaikan untuk memudahkan perhitungan suatu pendekatan. Jadi digunakan pendekatan. Nah, disitulah kadang-kadang suatu teori itu ya berbeda dengan pengujian ya. Itu karena teori di sini misalnya seperti ini, teori di sini itu memakai pendekatan. Padahal Y kuadrat ini sebenarnya ada nilainya, tapi sangat kecil dianggap 0 gitu loh, dianggap 0. Artinya kalau di 0 ya diabaikan. Karena 2RY ini kurangi 0 ya hilang kan gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan. Makanya di sini L kuadrat per 4 tetap menjadi 2RY. Sehingga Y itu sama dengan ya di sini L kuadrat di sini per 2. R kalikan 4 di sini ya, sama dengan 8R gitu. Nah, ini persamaan 1 2. Nah, kemudian dari persamaan 1 1 tadi yaitu R sama dengan EI per M ya. Persamaan 1 1 bisa dilihat lagi tadi ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, mahasiswa bisa melihat lagi persamaan 1 1 itu ya R sama dengan EI per M ya. Nah, kemudian
persamaan 1/2 ini ya, R-nya di sini ya, R yang di sini dimasukkan ke atas ini ya. R sama dengan I per M dimasukkan ke sini ke persamaan 1/2, maka diperoleh ini Y sama dengan ML kuadrat per 8I. Nah, kemudian dari bentuk geometri gambar kita peroleh bahwa kemiringan batang itu adalah I kecil pada A atau B juga sama dengan sudut AOC. Nah, nanti kita lihat sin I sama dengan AC per OA. AC itu sama dengan L per ini ya. Nah, karena di sini sudut I itu adalah sangat kecil, misalkan sin 0 derajat itu kan sama dengan 0. Nah, karena sangat kecil dianggap dia sama dengan 0. Nah, berarti kan sin I itu kan sama dengan I, cuman I-nya tidak derajat tapi dalam radian. Sehingga I sama dengan L per 2R satuannya radian. Nah, kemudian kita substitusi tadi R, nilai R tadi dimasukkan. R yang ini dimasukkan ke sini. R ini yang R sama dengan I per M di sini dimasukkan ke sini sehingga ketemu ini satuannya radian. Ini adalah kemiringan atau slope-nya. Kemudian hubungan antara kemiringan, defleksi, dan jari-jari kelengkungan atau jari-jari kurva. Nah, kita ambil batang yang melengkung tadi. Batang yang melengkung tadi yang berpusat di R, PQ batangnya, batang yang panjang sebenarnya, tapi PQ-nya itu diambil kecil. Misalnya begini. Nah, di sini diambil di sini ADB di sini melengkung, nah kecil di sini ada di antara D ke B di sini diambil titik P dan Q yang kecil. Kemudian kita besarkan gitu ya. Kita besarkan di sini P Q di sini ya. Yang jari-jari kelengkungannya itu R berpusat di C, yang mana sudut yang dibentuk ya oleh batang PQ di sini terhadap C di sini adalah DC ya. Kemudian jarak PQ di sini, lengkungan busurnya di sini adalah DS. Kemudian jika ditarik dari Q pada sumbu X di sini, kemudian dari P di sini juga ditarik ya, ke sumbu Y di sini, yang mana jaraknya itu DJ ya. Jika P ditarik ke kanan, Q ditarik ke bawah, itu jaraknya itu DY. Kemudian yang sumbu X di sini adalah DX. Jarak dari P ke Q yang searah dengan sumbu X itu adalah DX. Jarak dari P ke Q yang searah dengan sumbu Y itu adalah DJ. Kemudian sudut yang dibentuk oleh titik P di sini ya terhadap C di sini itu adalah C ya. Kemudian sudut yang dibentuk oleh Q terhadap sumbu X di sini ya tegak lurusnya yaitu C per DC. Nah, DC di sini. Di sini ada pertambahan sudut. Nah, sekarang dari geometri gambar diperoleh sudut PCQ. Nah, PCQ itu sama dengan DC. Ya. Sudut PCQ itu sama dengan DC. Nanti ini dibaca C ya gitu ya. Nah, rupanya sudut PCQ itu jaraknya adalah sama dengan DS. Jaraknya DS. Kemudian DC itu sama dengan RD. Nah, ini sudah persamaan ya. Ini hanya berlaku untuk
jarak yang sangat busur yang sangat pendek, sudut sangat kecil, ya sudah biasa. ds itu sama dengan r dc, r dikalikan dengan dc itu, ya di mana-mana begitu ya. Nah sehingga dibalik r ini sama dengan ds per dc. Nah ds sendiri itu pendekatannya sama dengan dx. ds ini karena sudut defleksinya itu sangat kecil, itu seolah-olah seperti lurus gitu ya, lurus ke kanan begitu, seolah-olah begitu ya. Pendekatannya sama dengan dx. Nah itulah teori ya, untuk memudahkan dengan menganggap ds sama dengan dx. Nah maka seper r itu sama dengan dc per dx ya, seper r. Jadi dibalik dc per dx, dibalik di sini ya. Nah kita tahu bahwa jika x dan y adalah koordinat pada titik P, maka tangen C sama dengan dy per dx. Jadi di sini C kan sama dengan di sini. Jika tarik ke sana, ya lurus ke sana, ini C-nya di sini, ya tangen dy per dx. Nah, gitu kan. Nah, karena C-nya sangat kecil, ya nilainya sangat kecil, misalkan tangan 0 itu kan sama dengan 0, tangan 0 derajat sama dengan 0 gitu ya. Nah itu pendekatannya, itu tangan C ya sama dengan C itu sendiri, tapi C di sini dalam radian, sedangkan C di sini yang dalam tangan di sini adalah derajat gitu ya. Sehingga di sini dc per dx ya sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat ya. Sini tangen C itu kan sama dengan C, jadi di sini kemudian didiferensiasikan ya, maka dc per dx ya, dx-nya di sini dikuadratkan, di sini tambahi d kuadrat y gitu ya. Nah, dari persamaan satu-satu diperoleh, ini persamaan satu-satu ya, M sama dengan I dikalikan seper R ya. Nah, seper R sendiri ya, seper R sendiri kan sama dengan dc per dx. dc per dx-nya itu sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, sehingga seper R-nya harus digantikan dengan ini, dimasukkan ke sini. Nah, inilah persamaan untuk defleksi ya. Kemudian untuk menyelesaikan ya, masalah defleksi pada suatu batang ya, yang pertama menggunakan metode integral ganda ya. Nah, dari persamaan 1,7 ini ya, kita tulis ulang ya, EI kalikan d kuadrat y per dx sama dengan M gitu ya. Di sini kita tulis ulang. Kemudian di sini kita integrasikan lagi, kita integralkan ya, integral pertama kita integralkan, maka sama dengan EI dy per dx sama dengan integral M ya. Kemudian diintegralkan lagi, EI y sama dengan integral, double integral ya, M. Nah, di sini dy per dx di sini adalah kemiringan, sedangkan y di sini adalah defleksi gitu ya. Nah, sekarang metode integrasi ya, pada kasus suatu batang ya, suatu batang yang dikenai beban terpusat W, tepatnya di tengah-tengah ya, batang AB ya, di tengah-tengahnya diberikan beban W ya. Kemudian pada A di sini ada reaksi Ra yang besarnya itu adalah W per 2, di sini W per 2, ini dengan menggunakan persamaan keseimbangan momen ya.
kemudian RB-nya juga sama, W per 2, kemudian jarak AB atau panjang batang AB di sini adalah L, yang tengah-tengahnya adalah L per 2, L per 2, kemudian mengalami defleksi YC. YC. Kemudian di sini dibuat suatu pembatasan yang mana X ya. Di sini diberikan penampang X yang berjarak X kecil dari B. Ya, dari B. Nah, selanjutnya di sini misalkan penampang X dengan jarak X dari B, X besar. X besar di sini ada penampang di sini, ya, diberikan titik di sini, yang mana titiknya adalah titik X besar. Kemudian jarak dari X besar ini adalah X kecil ya, dari B. Nah, maka momen banding pada daerah ini adalah MX, momen di titik X, maksudnya begitu ya. Momen di titik X di sini itu sama dengan RB dikalikan X. Jadi RB yang arahnya ke atas kalikan jaraknya di sini, itulah besarnya momen di titik X-nya ini, X besar ini. Jadi gaya dikalikan jarak, bukan W kalikan jarak sini, bukan, tapi yang di sebelah kanan. Karena momen di titik X di sini menerima bending akibat gaya RB. Nah, RB di sini muncul karena ada gaya W. Tapi RB dan W di sini kan besarnya berbeda. Yang menikul momen di sini memang dari W, tapi besarnya itu adalah dari RB kalikan jaraknya ini. Gitu ya. Nah, ini mahasiswa sering salah ini. Nah, RB sendiri itu sama dengan W per 2, sama dengan W per 2. Sehingga sama dengan W per 2 kalikan X atau WX per 2. Nah, MX-nya sendiri itu sama dengan EI D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, ini. Nah, ini. MX sama dengan, nah, gitu ya. Itu rumus utama. Sehingga momennya sama dengan WX per 2. Nah, kemudian ini persamaan 18. Nah, persamaan ini diintegralkan. Ya. Jadi EI DY per DX sama dengan WX kuadrat per 4. Nah, per 4 ini karena setengah ini kalikan 2 ini. Maksudnya kalikan setengah lagi, karena WX kuadrat 2 di sini dikalikan dengan 2 bawah ini menjadi 4 di sini. Ini plus C1. C1 ini adalah konstanta pertama dari integral ini. Integrasi ini, nah, gitu ya. Ini persamaan 19. Nah, ini sekarang ini pembatasan. Nah, kita kan pengen menghilangkan di sini supaya 0, yaitu DY per DX-nya sama dengan 0. Yaitu di mana itu? Ya, DY per DX-nya sama dengan 0. Nah, X-nya itu kan panjang ini. Semakin ke kiri semakin panjang. Nah, berarti di sini, di tengah-tengah di sini, itu kan ada defleksi. Nah, defleksi dibandingkan dengan panjangnya ini, itu sangat kecil banget, mendekati 0. Nah, sehingga DY per DX-nya itu sama dengan 0. Kemudian, itu terjadi pada saat X sama dengan L per 2. Nah, pada saat di sini L per 2. X-nya di sini itu kan sama dengan L per 2. Ini L per 2. Kalau di sini itu 0. X-nya di sini kan 0. Semakin ke kiri semakin besar. X-nya ini kan semakin besar karena dihitung dari B. Semakin ke kiri semakin besar. Nah, sampai di tengah di sini besarnya X kecil ini sama dengan L per 2. Gitu ya. Pada saat X sama dengan L per 2, itu DY per DX-nya sama dengan 0. Maka DY per DX dari persamaan 1.9 di sini diganti dengan 0, 0 kalikan EI juga 0, maka ya persamaan 19 ini menjadi
0 sama dengan X-nya diganti dengan L per 2. Nah, X-nya ini diganti dengan L per 2 itu kan sama dengan L kuadrat per 4. Ya kan? Per 4. 4 yang bawah dikalikan 4 lagi ketemu 16. Gitu. L-nya kuadrat. Gitu kan? Nah, plus C1 sehingga C1 ini sama dengan min WL kuadrat per 16. Lalu dimasukkan ke persamaan 19, C-nya diganti di sini. Ke sini. WL kuadrat per 16. Sehingga persamaannya menjadi ini. Itu persamaan 1.110. Nah, ini ya dinamakan dy per dx-nya itu adalah kemiringan. Nah, selanjutnya kita integralkan sekali lagi. Ya. Bagaimana supaya dy dan dx-nya ini ya, sama dengan 0 lagi. Nah, kita tulis lagi. X-nya sama dengan 0 ya. Itu manakala di sini terjadi di sini. Di sini juga. Nah, X-nya sama dengan 0 di sini, Y-nya juga sama dengan 0. Ya. Kan di titik B di sini kan X-nya sama dengan 0. Kalau di titik C, X-nya sama dengan L per 2. Y-nya juga begitu. Sama dengan 0, dia tidak mengalami defleksi sama sekali. Sehingga ya, persamaan 1.10 jika diintegralkan menjadi ini, EI kalikan Y diintegralkan ini menjadi WX pangkat 3. Jadi X pangkat 3 dikalikan dengan 4 ketemunya 12 ya. Kemudian WL kuadrat ini tinggal nambah X tetap per 16 plus C2. Nah, gitu ya. Nah, karena X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, ini dimasukkan di sini. X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0, maka 0, 0, 0. C2-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan 111 ini menjadi EI kalikan Y sama tetap seperti ini karena ini sama dengan 0. Nah, inilah dinamakan defleksi Y-nya untuk mencari defleksi. Ya. X-nya di sini adalah titik-titik ya, titik-titik di sini. Dari sini, titik-titik sepanjang batang AB di sini, tapi mulai dari B sebelah kanan ini. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan panjangnya 10 ya. Di sini 1, 2, X sama dengan 1, X sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4. Nah, defleksinya berubah-ubah mengikuti rumusan ini. Nah, mengikuti rumusan ini. Jadi pada saat X-nya itu sama dengan 1, diganti 1, diganti 1, Y-nya sama dengan berapa? Karena E dan I ini sudah diketahui. Beban pada batang sudah diketahui. Materialnya sudah diketahui. Ini sini momen inersia dari bentuknya sudah diketahui, bentuk penampangnya. Nah, berarti sudah ketemu. Nah, sehingga bisa dirumuskan di sini berapakah defleksi ya. Di sini dari konstruksi batang terlihat bahwa defleksi maksimum akan terdapat pada titik C maksimumnya di sini ya. C di sini ya. Titik C atau X sama dengan L per 2. Nah, X-nya sama dengan L per 2. Itu berapa? Maka di sini pada saat YC ya, artinya defleksi pada titik C gitu ya. YC di sini defleksi pada titik C di sini itu X-nya ini diganti dengan L per 2. Maka di sini menjadi W per 12 kalikan L per 2 pangkat 3 min di sini WL kuadrat X-nya diganti L per 2 sehingga diturunkan menjadi YC sama dengan min WL pangkat 3 per
48 EI itu ya. Nah, kenapa di sini negatif? Karena defleksinya itu ke bawah gitu. Nah, di sini contoh soal mahasiswa tinggal memasukkan rumus saja di sini dan konversi satuan begitu aja. Nah, di sini ada tugas yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa. Nah, di sini ada sebuah balok AB, tengah-tengahnya diberikan beban P 200 ons, ya, jaraknya panjang batangnya berarti 8 feet. Ya. Maka di sini pertanyaannya, ya, jika diketahui E itu di sini 1700 KSI, artinya kilopon per in kuadrat. Ya. Kemudian di sini I-nya itu 12,5 in pangkat 4. Nah, kemudian pertanyaannya, buatlah grafik hubungan antara defleksi, ya, defleksinya itu yang vertikal, kemudian posisi X sepanjang balok, misalkan di sini X dari B di sini ke kiri, ya, itu yang horizontal, ke defleksi kan vertikal. Nah, itu masing-masing titik-titik di sini, maksudnya begitu ya.